Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di channel saya. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Fil Hadits Syarif wal Balaghah an-Nabawiyah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis sahih. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih dan kriteria hadis sahih kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Hadis sahih ini termasuk hadis yang kemudian penting untuk kita ketahui karena memang pembagian hadis menjadi sahih, hasan dan dhaif ini yaitu pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-thalith ahammu aqsamil hadis min haitsu darajat as-sihah wad dha'f. Yang ketiga, pembagian hadis yang paling penting ditinjau dari segi kesahihan dan kedhaifannya. Jadi hadis itu bisa dibagi menjadi bermacam-macam. Misalkan ada orang mengatakan sebutkan pembagian hadis, maka kita tanya dulu sama yang bertanya, sampean mau pembagian hadis ditinjau dari segi apanya? Apakah ditinjau dari segi kesahihan dan kedhaifannya atau kualitasnya? Kita bilang kualitas, atau dari segi misalkan jumlah perawinya, atau dari segi apanya? Makanya kita tanya dulu. Ini pembagian hadis ditinjau dari kesahihan atau kedhaifannya, atau kita sebut dengan kualitasnya. Qulna innahu dhahara bainal mushtaghilina bil hadis man qad ittasafu bi su'il hifdhi wa aw su'it tawiyyah wal qasd fa dhaharat bi sababihim ahadis nusibat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dun ay yakun li ulama'il hadis ilmun biha. Kita sudah menjelaskan sebelumnya bahwasanya kemudian telah menjadi hal yang lumrah akhirnya pada masa-masa berikutnya apa? Munculnya orang-orang yang hafalannya lemah gitu. Di antara para orang yang belajar hadis atau meriwayatkan hadis itu ada muncul orang yang hafalannya lemah atau niatnya jelek, ya, su'ut tawiyah wal qasd. Maka akhirnya muncul disebabkan orang hal-hal tersebut hadis nusibat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna ayyakun li ulamil hadis ilmun bihi. Ada hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi para ulama hadis tidak tahu, tidak mengetahui tentang hadis tersebut, maksudnya tidak tahu kualitasnya. Jadi mulai ada orang-orang yang demikian, yang awalnya para sahabat itu bahasa Arabnya bagus, kemudian niatnya tidak ada yang lenceng, akhirnya pada tahapan berikutnya muncul orang-orang yang seperti ini, orang yang niatnya jelek, orang yang kemudian hafalannya jelek, yang kemudian mereka meriwayatkan hadis dan ulama hadis tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Artinya apakah orang tersebut bagus hafalannya atau orang tersebut niatnya jelek dan lain-lain. Faqtadahum al-amr ayyad batu sabil riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dawabit wa quyud wa yudbatu al-maqbulin fi riwayah anhu sallallahu alaihi wasallam bi syurutin wa sifatin la budda an tatawafara fihim. Maka faqtadal amr, maka hal tersebut menuntut yudbatu sabil riwayah an Rasulillah, agar riwayat hadis dari Rasulullah itu kemudian dibuat sebuah kaidah, tidak kemudian tanpa ada kaidah, ya, bidawabit wa quyud. Ada batas, ada kaidah-kaidahnya, ada batasan-batasannya. Tidak semua orang kemudian diterima hadisnya karena memang sudah
sudah ada golongan orang yang hafalannya jelek, seorang rawi yang hafalannya jelek, seorang rawi yang misalkan niatnya jelek dan lain-lain. Maka perlu ada kaidah agar kita bisa membedakan mana hadis yang diriwayatkan oleh orang yang hafalannya bagus, orang yang niatnya bagus, daripada orang-orang yang hafalannya jelek. Wa yudbatu al-maqbulin fi riwayah anhu sallallahu alaihi wasallam bi syurut wa sifat la budda an tatawafara fihi. Maka juga perlu dibuatkan kaidah perawi-perawi yang kemudian makbul itu, yang diterima itu seperti apa, syaratnya apa yang harus terpenuhi, begitu ya. Jadi keadaan yang menuntut lahirnya tentang ilmu hadis ini. Ada hal yang kemudian oleh ulama dianggap perlu kita untuk kemudian membuat sebuah kaidah. Jadi ada sesuatu yang terjadi di kalangan ulama hadis pada waktu itu, yaitu kegelisahan bahwasanya melihat sudah banyak orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hadis tetapi hafalannya jelek misalkan, atau niatnya jelek dan lain-lain. وقد تم له من ذلك إنشاء قواعد علمية تألف منها علم مصطلح الحديث، وكان لهذا العلم أهمية عظمى في نفي الخبث والأكاذيب والأحاديث الضعيفة والمنكرة أن يتسلل إلى حديث يمكن لها الامتزاج بالأحاديث الثابتة الصحيحة، بل كان لهذا العلم أهمية بالغة في شأن الرواية ومنهج البحث والتاريخ عموما، حتى أصبح جميع علماء التاريخ والأدب لا يروون خبرا أو حادثة إلا عن طريق سلسلة الرواية والإسناد مهما طال سند أو قصر. Maka apa kata Syekh Buti? وقد تم له من ذلك إنشاء قواعد علمية تألف منها علم مصطلح الحديث. Karena keadaan itu menuntut untuk kemudian ada kaidah yang mengatur mana perawi yang bisa kita terima periwayatannya, mana perawi yang tidak bisa diterima. Akhirnya mereka membuat sebuah ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu mustalah hadis. Dan ilmu ini punya ahamiyah uzma. Wa kana li hadzal ilm ahamiyatun uzma. Punya ahamiyah itu urgensi yang sangat besar. Apa urgensinya? Untuk menafikan segala hal yang bersifat kebohongan, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang mungkar, agar dia tidak masuk kepada hadis-hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah. Jadi ilmu mustalah hadis ini seperti yang sudah kita pernah bahas dalam ilmu hadis dirayah, yaitu agar bisa membedakan mana hadis yang makbul, yang diterima, dan mana hadis yang benar mardud, yang tertolak ya. Yang makbul itu nanti kita katakan adalah hadis sahih dan hasan, sedangkan yang mardud adalah hadis dhaif dan juga misalkan hadis maudhu, hadis palsu. Itu tidak kita terima sama sekali, hadis palsu gitu. بل كان لهذا العلم أهمية بالغة في شأن الرواية ومنهج البحث التاريخي عموما. Bahkan ilmu ini juga punya urgensi yang sangat-sangat penting dalam periwayatan dan manhaj bahs, dalam kita mencari metodologi dalam sejarah, hatta asbaha jami'u ulama at-tarikh wal adab la yarununa khabaran aw hadithatan illa an tariqi silsilati riwayah wal isnad mahma talla sanad wa khusus. Sehingga kemudian menjadi kebiasaan bagi semua ulama, bahkan ulama sejarah, ulama adab, mereka tidak menceritakan sebuah berita atau kejadian kecuali mereka menggunakan silsilatur riwayah wal isnad. Nah, ini pentingnya ya. Akhirnya mereka walaupun itu termasuk ahli sejarah, misalkan juga ahli adab, mereka menyampaikan sebuah kejadian, sebuah berita itu ada sanadnya, ada riwayatnya, walaupun riwayat itu panjang ataupun pendek. Jadi itu yang terjadi.
ولذلك يبرئ الراوي ذمته مهما قد يكون في الخبر من دس أو كذب أو ضعف إذ إن الباحث المحقق الذي لم يفته الاطلاع على علم الرجال والجرح والتعديل يستطيع أن يتبين الإسناد الصحيح من غيره كما يستطيع أن يتبين الثغرات التي قد توجد في الرواية بناء على ما قد علمه من قواعد هذا العلم ولذلك كانوا يقولون من أسند فقد أسلمك. Oleh sebab itu, rawi kemudian bisa berlepas diri daripada hadis-hadis yang terdapat kedustaan di dalamnya, terdapat kedhaifan di dalamnya. Karena seseorang, innal bahis al-muhakkik, seorang peneliti lam yafutu itla' ala rijal wal jarh wa ta'dil yastati' ay yatabayyana isnad as-sahih min ghairi. Seorang peneliti itu kemudian bisa membedakan melalui ilmu yang disebut ilmu rijal atau al-jarh wa ta'dil. Nanti kita pelajari apa itu ilmu rijal dan ilmu jarh wa ta'dil. Bisa membedakan sanad yang sahih dari sanad-sanad yang tidak sahih. Jadi orang yang sudah menjadi pakar dalam bidang hadis ini, seorang bahis al-muhakkik, ya, bisa membedakan dalam sebuah sanad itu mana sanad yang sahih, mana sanad yang tidak sahih. Kama yastati' ay yatabayyana as-suqrat allati qad tujadu fi riwayah bina'an 'ala ma qad 'alimahu min qawaid hadzal. Juga dia bisa mengetahui celah-celah apa saja yang ada dalam riwayat itu yang merusak daripada riwayat itu melalui kaidah ilmu ini. Jadi sangat detail. Walidzalika kanu yaqulun man asnada faqad aslamaka. Maka ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal yang mereka itu man asnada, barang siapa yang menyandarkan atau menggunakan sanad faqad aslamaka, maka sungguh dia telah selamat. Jadi ini pentingnya ilmu, kemudian ilmu mustalah hadis, sehingga pakar dalam bidang ilmu ini bisa kemudian membedakan mana sebuah jalur periwayatan yang terdapat celah di dalamnya sehingga kita tidak bisa menerimanya. ولا يتسع المجال هنا لعرض هذه القواعد ودراستها ولكننا نستعرض أقسام الحديث التي تكونت بناء على هذه القواعد. Kita tidak akan la yattasi al-majal huna, ya, kata beliau, tidak mungkin kita bicara hal itu semua, kaidah-kaidah yang sangat banyak ini, karena ini bukan tempatnya, ya, ini karena ini hanya kitab muqaddimah. Tetapi yang akan kita lakukan nasta'rid aqsamul hadis, kita akan memaparkan macam-macam hadis berdasarkan kaidah ini. Jadi kaidahnya tidak kita pelajari, tapi berdasarkan kaidah itu ada beberapa pembagian hadis, maka kita akan sampaikan beberapa pembagian hadis itu. Ini dia. Wa jumlatu al-aqsam al-kubra lil hadis mahsuratun fi ma yali. Maka jumlatul aqsam al-kubra, jumlah pembagian-pembagian yang banyak bagi hadis dapat kita bagi mahsuratun fi ma yali. Jadi hadis berikut ini, yang pertama adalah hadis sahih, al-hadisus sahih, al-hadisul hasan, kemudian al-hadisul dhaif dan hadisul maudhu. Jadi 4 ini, hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu. Adapun artinya sendiri, sahih ya sahih, hasan itu bagus, dhaif itu lemah, maudhu itu palsu. Maka kita akan bahas sekarang hadis yang sahih. Al-hadisus sahih, hadis sahih. Fal-hadisus sahih huwa alladhi ittasala isnaduhu binaqli al-'adl ad-dhabit an mithli biduni syudud wala illah ila muntahahu. Definisi hadis sahih adalah hadis yang ittasala sanaduhu. Yang pertama, sebuah hadis itu harus bersambung sanadnya. Yang kedua, binaqli al-'adil, rawinya harus adil, binaqlil adli, rawinya harus adil. Ad-dhabit, yang ketiga, rawinya harus dhabit. An mislihi biduni syudud, nomor 4 tidak ada syad. Nomor 5 wala illah. Jadi ada 5 kriteria sebuah hadis yang sahih. Yang pertama, ittasala sanaduhu, sanadnya harus bersambung, binaqlil adl, kemudian rawinya harus adil. Ad-dhabit, rawinya harus dhabit. An mislihi biduni syudud, kemudian tidak ada syad, tidak ada syudud, tidak ada kejanggalan, wala illah, tidak ada illah. Jadi ini
kriteria yang bisa kita kan hadis disebut hadis sahih ketika memenuhi 5 kriteria ini. Bersambung sanadnya, rawinya harus adil, rawinya harus dhabit, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illat. فالإسناد يتكون من الأشخاص الذي يتناقلون الحديث إلى مصدر الأول. Isnad itu adalah yatakawan, terdiri minal ashkhas, dari orang-orang alladzina yang yatanaqaluna al-hadis, memindahkan hadis ila masdaril awal, kepada sumbernya yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan isnad itu adalah orang-orang atau rawi hadis yang mereka kemudian memindahkan hadis-hadis itu sampai kepada pengucapnya yang pertama. Wattisaluhu yakni alla taqa fajwatun inqita'in fi alla taqa fajwatun inqita' fi silsilati haula'il akhsas. Yang dimaksud ittisal di sini bagaimana? Yaitu tidak ada keterputusan dari silsilah ini. Semuanya bersambung antara satu rawi dengan rawi yang lain. Baik, itu sudah maksudnya ittisalnya. Wal adl huwa kullu man lam yartakib ma'siyatan minal ma'asi al-kabirah wala thabir ala ma'siyatin minal ma'asi as-saghirah. Adapun adil itu adalah orang yang tidak yartakib ma'siyatan minal ma'asi kabirah, orang yang tidak melakukan dosa besar. Wala thabir, dan juga bukan orang yang terbiasa ala ma'syatin minal ma'asi saghirah, kepada melakukan maksiat kecil. Jadi yang disebut adil dalam bidang hadis itu dia tidak melakukan dosa besar, juga tidak kemudian terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dhabit? Wadhabtu huwa al-hifdzu wal wa'yu ma'a salamati dzakirah. Yang disebut dengan dhabit adalah al-hifdz, orangnya hafal, wal wa'yu, dan mempunyai kesadaran, ma'a salamati dzakirah, dan juga dia selamat dzakirahnya. Dzakirah itu kemampuan dalam menghafal gitu. Jadi yang disebut dengan dhabit ketika orangnya hafalannya bagus. Dhabit ini nanti terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang disebut dengan dhabit sadran, hafalan di dalam dada atau di luar kepala, atau dhabit kitaban, hafalan yang melalui penulisan. Wasyudud, adapun syudud, huwa ayyarwi ar-rajul hadithan ala nahwi yukhalifu fi man huwa aqwa minhu wa adbat. Yang dimaksud dengan syudud itu adalah ketika seorang rawi tidak meriwayatkan hadis yang menyalahi, yukhalifu fihi man huwa aqwa minhu aw adbat, menyalahi orang yang lebih kuat darinya atau lebih dhabit. Itu disebut dengan syadz. Jadi hadis yang dia riwayatkan itu tidak boleh menyalahi orang yang lebih kuat darinya. Lebih kuat darinya ini maksudnya apa? Dia lebih kuat hafalannya, lebih kuat keadilannya, begitu. Tidak boleh menyalahi. Seperti apa? Kal hadis alladzi rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi sanadin Abi Hurairah. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanadnya kepada Abu Hurairah. Apakah? Anna sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza shalla ahadukum rak'atay al-fajr falyattaji' ila yaminihi." Idza shalla ahadukum rak'atay al-fajr, apabila salat salah satu kalian kepada 2 rakaat fajar, falyattaji' ala yaminihi, maka hendaklah dia berbaring atas sisi kanannya. Qala al-Baihaqi, kemudian Baihaqi berkata, "Infarada Abdul Wahid min baini thiqat bihadzal lafz." Maka Abdul Wahid ini infarada, menyendiri dengan lafaz ini di antara orang-orang thiqah yang lain. Wa innama yarwin nas hadza min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi. Yang diriwayatkan oleh orang-orang adalah bahwasanya ini termasuk fi'il, perbuatannya Nabi, bukan perkataan Nabi. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan idza shalla ahadukum rak'atal fajr falyattaji' ala yaminihi. Tidak, Nabi tidak mengatakannya, bukan perkataan Nabi, tapi orang-orang meriwayatkan melalui fi'il, melalui perbuatannya Nabi. Jadi Nabi melakukan itu setelah sholat 2 rakaat fajar, beliau berbaring atas sisi kanannya, dan itu diriwayatkan melalui hadis fi'li, bukan perkataan Nabi. Yang menyendiri siapa di sini? Abdul Wahid
di antara orang-orang thiqah, orang-orang terpercaya yang lain. Kemudian illah, apa ini maksudnya? Wal illah, adapun illah, hiya ayyujad fi sanad wasfun qadihun lahu ka ayyakuna ahadu afradihi ghaira mawthuqun aw dha'iful hifdhi aw yathbutu adamu mu'asaratihi liman rawa anhu. Yang dimaksud dengan illah ini, ada di dalam sanad itu wasfun qadihun lahu, yaitu sebuah sifat yang menjelekkan terhadap hadis itu. Kayakun ahadu afradi ghairu mawthuq, misalkan ada salah satu perawinya yang tidak thiqah, atau dhaiful hifdz, atau lemah hafalannya, atau yathbut adamu asharatihi liman rawa anhu, atau dia tidak semasa dengan orang yang dia meriwayatkan darinya. Jadi ada illah, ada cacat dalam hadis itu, baik dari segi sanad ataupun dari segi matanya. Wa idza kana al-haditsu khadi'an li hadha at-ta'rif wal quyud sama hadisan sahihan. Apabila hadis itu kemudian memenuhi daripada syarat-syarat hadis yang tadi, yaitu ittisalus sanad, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syadz, tidak ada kejanggalan, tidak ada illah, maka dia bisa masuk ke dalam kategori hadis yang sahih. Hadis yang sahih ini juga nanti bisa kita bagi menjadi dua. Ini pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Wa huwa yang qasim ba'da dzalik ila qismain. Kemudian hadis sahih bisa kita bagi lagi menjadi hadis ahad. Yang pertama hadis ahad, yang kedua hadis mutawatir. Nanti kita bahas hadis mutawatir dan hadis ahad ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.